Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ceria sekali ini. Balik lagi ke podcast Injeksi hari ini. Ada yang spesial hari ini karena kita punya anggota baru. Ridwan menggantikan Ansori sementara mungkin ya, entah seterusnya, entah sementara. Tapi yang jelas Ridwan ini sebenarnya udah dijadwalin dari episode pertama nongolnya. Tapi dia banyak kegiatan kayaknya, sibuk dan segala macam lah. Sempat juga ke Cina bareng Yadea. Sibuk lah orangnya. Dan sekarang dia ada di sini memang karena yang mau kita bahas terkait banget dengan Cina ya, industri otomotif Cina. Karena topik kita hari ini adalah soal bagaimana persaingan antara industri otomotif terutama roda 4 antara Jepang dan Cina gitu. Itu menarik banget karena ya kita tahu belakangan ini industri mobil di Indonesia ya sedang surut, tapi kompetisinya lagi ini banget ya, menyala banget lah, gitu bisa dibilang kayak gitu. Tapi sebelum masuk Mas dan teman-teman, kita mau apresiasi juga buat teman-teman yang udah nonton podcast kita di episode sebelumnya. Banyak banget nih komentar-komentarnya, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan ada beberapa komentar juga nih menarik dari teman-teman penonton di podcast kita ya. Salah satunya dari Ken Santos Fomo. Ini menarik, beliau mengasih POV tentang cara biar depresiasi mobil listrik nggak anjlok-anjlok banget gitu. Dengan beli mobil listrik yang harganya lebih murah daripada ICE, kemudian sisanya akan diinvestasikan. Investasiin ya. Betul. Aku juga nemuin komen yang menarik juga sih. Apa tuh? Ini emang bener mobilnya buat perang sih ini. Tuh. Jadi dia kalau beli mobil ya udah pakai aja sampai rusak. Tapi di sisi lain dia berharap teknologi semakin advance, harga bisa ditekan dan value atau resale value, nilai jual kembalinya itu bisa kecapai, bisa bersaing. Berarti ini masih terkait sama episode kita sebelumnya ya, yang soal resale value mobil listrik. Betul. Ya. Terima kasih banyak meskipun kita masih apa ya, podcastnya masih indie lah, kita ini project indie sebenarnya. Cuman ya sejauh ini lumayan lah. Terima kasih banyak buat atensinya ya, atensi semua. Jadi kita bahas Apa Mas? Ya, hari ini tadi seperti gue bilang kita mau ngebahas soal kompetisi antara pabrikan Jepang dan Cina gitu, terutama di industri mobil roda 4. Pada prinsipnya sih sebenarnya kita semua mungkin tahu ya, dalam beberapa tahun terakhir nih mobil-mobil Cina, mobil-mobil dari Tiongkok tuh penetrasinya luar biasa banget di Indonesia. Mereka datang dengan segudang senjata, dengan banyak inovasi dan yang penting dengan harga murah ya. Harga murah yang benar-benar mendisrupsi pasar ya gitu. Jadi di sisi lain Jepang kan selama ini kita kenal udah puluhan tahun ya di Indonesia ya. Udah lebih 40 tahun, ada yang 50 tahun bahkan kayak Suzuki, Toyota gitu udah di atas 50 tahun dan mereka udah ngeluarin banyak produk, udah banyak berinvestasi di Indonesia gitu. Jadi kalau kita bicara dominasi Jepang sebenarnya mereka tuh dari tahun ke tahun, dari sekitar tahun 80-an ini dari riset kecil-kecilan yang gue lakukan nih, mereka tuh mendominasi banget market share di Indonesia gitu. Jadi angkanya tuh bahkan selalu di atas 90% dari tahun 90-an, dari tahun 1990-an angkanya selalu di atas 90%, betul. Sampai akhirnya bahkan di tengah pandemi kemarin saat penjualan mobil turun, mereka masih menguasai dengan nilai market share yang sangat tinggi juga. Nah, yang menarik adalah di awal 2025 ini market share mereka turun nih, meskipun kecil banget nih, masih kecil banget. Market share mereka yang gue baca turun jadi 88% gitu. Ini sebenarnya ya entah bisa dianggap sinyal atau enggak ya, tapi yang jelas ini jadi bukti bahwa ya udahlah orang Indonesia mulai nerima nih brand-brand lain di luar brand Jepang, kira-kira kayak gitu. Tapi emang beberapa tahun terakhir emang penetrasinya gila-gilaan ya Mas ya? Gila-gilaan. Kalau gue gini, kalau mau dianalogikan ya kayaknya ya. Brand-brand Cina ini kayak Leicester tahun berapa ya? Liga Inggris tuh. 2016 ya. Lagi aja. 2015 ya. Dia kan bukan siapa-siapa gitu tiba-tiba datang mengacaukan dominasi MU, City, Liverpool, terus Arsenal lah ya waktu itu. Kita kenal ya jadi juara lah, gantian lah antara itu. Tiba-tiba Leicester keluar nih dengan senjatanya, dengan permainan yang darderdol lah waktu itu lah lewat Jamie Vardy dan segala macamnya gitu. Jadi
Ya faktanya kayak gitu sih kalau menurut gue. Mereka datang dengan amunisi-amunisi yang cukup merepotkan brand-brand Jepang kalau gue lihat. Tapi kalau ngomongin mobil Cina Mas ya, ini sebenarnya kan dia bukan baru-baru banget ya Mas ya. Dari Betul, tahun betul. 2000 awal tuh udah mulai banyak masuk juga, walaupun waktu itu sempat agak ada yang hengkang sebentar ya. Betul, Kemudian betul. kembali lagi gitu Iya. kan. Jadi memang brand Cina mungkin banyaknya di 5 tahun terakhir ya, Iya. tapi sebenarnya udah lama masuk Indonesia. Udah lama masuk Indonesia, tapi sempat ada stigma negatif. Jadi karena banyak yang hengkang juga dari brand Cina, kemudian dari masyarakat sempat ada apa ya di kepercayaan agak memudar gitu. Walaupun kemudian di akhir-akhir ini udah mulai meningkat lagi nih kepercayaan terhadap mobil Cina. Berarti udah ini ya, nggak ada trauma masa lalu Nggak ya. ada trauma masa lalu. Bahaya. Karena kalau dibilang keseriusan mobil Cina ya, kalau dibilangin apa namanya investasinya tuh lumayan gede. Kemudian dia Yang sekarang ini yang ya, sekarang dibanding apa generasi awal gitu ya, dibanding 10 tahun generasi lalu awal ya. yang sempat hengkang gitu ya. Investasinya udah lumayan gede. Mereka udah diriin pabrik di Indonesia gitu, bahkan sampai pabrik-pabrik komponennya juga dibawa ke sini. Bahkan Cherry tuh yang salah satu penjualan tertinggi di Indonesia, dia 2 kali hengkang ya. Iya. 2 kali hengkang, akhirnya balik lagi dan ternyata penjualannya sebesar itu Sebesar sekarang. itu, dan investasinya sekarang juga lumayan gede kan, dia Lumayan udah gede. produksi di sini kan. Iya. Iya. Iya sebenarnya kalau ngelihat bagaimana bagaimana Cina sekarang brand-brand Cina ini begitu begitu mendistribusi pasar ya otomotif Indonesia sebenarnya ada momentumnya juga sih kalau gue pikir. Momentumnya adalah di seluruh dunia ini kan emang arahnya sekarang lagi elektrifikasi kan. Sementara brand-brand Cina ini memang sebagian besar datang dengan teknologi elektrifikasi gitu. Meskipun ada juga yang masih ICE kan, kayak Wuling gitu masih ada ICE-nya, terus ya Chery juga masih ada ICE-nya gitu. Jadi mereka datang ke Indonesia membawa sekian banyak senjata yang banyak gitu dan ada momentum yang kemudian ya udah memang ya kayaknya semesta mendukung ya untuk mereka masuk ke Indonesia dan kemudian meramaikan pasar lah, Iya. kira-kira kayak gitu. Jadi Mas memang ini ya. duluan. Gue sih enggak dari yang diceritain Mas Doni sama Rangga, benang merah brand Cina itu ya sama sebenarnya Mas. Apa tuh benang merahnya? Ngasih harga kompetitif tapi Betul. banjir fiturnya. Iya, Betul. Iya nggak sih? Betul. Jadi kalau kita bicara mobil Cina tuh sebenarnya keunggulan utamanya ada 2 ya. Satu fitur yang canggih, 2 harga yang murah gitu. Nah, dua hal itu yang menjadi nilai jual mereka lah. Karena mobil-mobil Cina ini, kehadiran mobil Cina menurut gue pribadi ya, itu ngerubah asumsi kita mengenai harga mobil. Iya. Misalnya kayak dulu tuh 300 juta kita dapat mobil segini, sekarang dapat yang segini nih kalau mobil Cina kan. Kayak contohnya ya, Chery belum lama ini ngeluncurin Chery 38 CSA, itu mobil PHEV tapi harganya di bawah 500 juta, 499. Padahal dulu sebelumnya 1 miliar ya PCV. Iya, padahal PHEV itu wah udah harganya gila-gilaan kan. Tapi mereka bisa ngejual mobil di harga segitu gitu. Dengan fitur yang banyak dan canggih kan. Iya. Dan nggak lama setelah 38 CSA, giliran BYD yang ngerubah asumsi bahwa mobil listrik itu mahal. Mereka ngeluncurin BYD Atto One. Ketika, Betul banget. ya kalau kita Heboh banget ya atuannya. heboh banget Mas. Jadi kalau misalnya kita mundur jauh ke belakang ya, kita tuh terpapar dengan berita bahwa mobil listrik itu kan mahal banget kan. Iya. Dulu tuh ada Tesla yang harga 1 sekian miliar. Bahkan mobil listrik pertama Jepang yang ada di Indonesia tuh Nissan Leaf, pertama launching tuh 600 sekian juta kalau gue nggak salah, 2021. Sampai akhirnya mobil Cina masuk, harga langsung berubah tuh. Asumsi bahwa harga mobil listrik mahal udah nggak berlaku lagi. Sekarang harga mobil listrik murah, bahkan BYD Atto 195 juta dan lebih. Jadi ya kehadiran mereka benar-benar ngerubah. Iya, mindset Iya, consumer betul. juga berubah ya. Betul. Sama kalau ngebandingin mobil Cina sekarang sama yang dulu, yang paling menarik itu desainnya, Pak. Betul. Desain sekarang tuh lebih modern gitu. Karena kalau kita ngulik dari berita-berita yang beredar secara global gitu ya, mereka tuh pabrikan-pabrikan Cina tuh ngebajak orang desainer Eropa. Jadi desain-desainnya itu udah mulai menarik lah, kayak Atto One gitu. Dari Kan Lamborghini. desainernya dari Lamborghini tuh, lulusan Lamborghini. Kelas. Iya. Kemudian gue waktu itu liputan ke China ya, salah satu brand China. Dia itu desainernya itu dari Audi, dari Eropa juga. Jadi mereka mendesain mobil itu ya udah mirip-mirip mobil Eropa lah sekarang. Beda sama yang waktu itu sempat hengkang kan. Itu kan mobil-mobil Cina tuh kayak ya desainnya begitu-gitu aja gitu. Yang Cina banget lah gitu. Itu kayak menunjukkan keseriusan mereka juga. Iya, Mereka sampai iya. ngerekrut orang-orang yang sebelumnya kerja dikenal dengan brand-brand high end gitu, misalnya Iya. brand-brand premium, Brand super premium. premium. Kemudian mereka rekrut untuk ngedesain mobil-mobil mereka mobil gitu. Cina itu. Ya, mereka udah seserius itu ya. Serius banget, serius. Tapi emang pengalaman gua ke Cina sih Mas. Aduh, gue sih nggak Berapa meragukan kali lagi Cina? dengan panjang banget nih pengalaman di Cina. itu 2, 3. Ada.
Konon kabarnya mau ke Cina lagi dalam waktu dekat. Kagak, intinya mah jangan nanya berapa kali nih. Lu pengen tahu nggak ilmunya nih? Lanjut Bang. Kagak apa? Cina tuh life cycle untuk facelift segala macam lebih cepat dari Jepang ya Mas. Oh iya. Bahkan tiap tahun tuh ada salah satu brand ngumumin teknologi dia nanti di 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh bakal punya kayak gimana udah ada mindset gitu. Udah dibuka dari awal. Yes. Sementara kan kalau yang ada sekarang yang umum di Indonesia adalah ya udah nanti belum tentu berapa tahun lagi ada Iya. perubahan gitu kan. Dan luar biasa sih mereka bener-bener beda lah sama Cina yang 10 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi udah kayak HP tuh ya, tiap tahun ganti terus ya. tahun Kayak baru ganti. rilis kemarin tuh. Tapi gimana resale value-nya itu? Belum. Kan kemarin udah kita bahas. Kita udah bahas. Soal resale value, makanya nonton. Lu sih nggak ikut podcast ya? Iya. Resale, Kita nggak bisa ngakses video kita, Mas. soal resale value nanti akan kebentuk. Oh, teorinya gitu kan. Begitu jumlahnya banyak, resale value-nya akan kebentuk gitu. Tapi kalau ngomongin kelebihan brand-brand Cina ya, kalau ngomongin terutama soal mobil listrik, mereka juga menawarin ini kan yang menarik kan, soal bagaimana mereka mewarranty baterai kan. Itu gue pikir juga jadi jadi modal besar mereka untuk kemudian melakukan penetrasi penjualan mobil listrik ya di Indonesia ya. Itu langkah yang berani dan menurut gue secara strategi marketing oke banget sih. Karena selama ini kan kita mikir mobil listrik khawatir baterai, tapi mereka ngasih garansi ya. Dia dengan syarat dan ketentuan berlaku lah pastinya. Jangan gitu bisa ngebetot lah Mas istilahnya ya. Betul. Ngebetot perhatian. Iya. Ya, tapi di balik banyaknya keunggulan yang ditawarkan mobil Cina, ya sebenarnya mobil-mobil Jepang juga nggak kalah karena ya punya keunggulan masing-masing lah. Betul banget. Kalau menurut gue ya yang ditawarkan mobil Jepang dan tidak ditawarkan mobil Cina itu salah satunya ya jaringan yang luas, terus keseriusan mereka untuk membangun pasar di Indonesia, pabrik yang banyak, investasi yang sebesar itu. Iya. Jadi ya kita tuh nggak punya ketakutan bahwa mereka tuh kelak akan kabur dari Indonesia atau keluar dari. Jadi peace of mind lah bahasanya kalau bahasa orang-orang Jepang, peace of mind. Itu jadi keunggulan brand-brand Jepang banget ya. Bahkan itu kan mereka akhirnya jadi senjata juga kan buat mereka buat kemudian memasarkan mobil-mobilnya gitu. Betul. Apalagi kalau ngomongin resale value balik lagi. Orang Indonesia kan itu kayak satu hal yang nggak bisa diutak-atik lah kalau ngomongin resale value, beli mobil udah ngomongin resale value. Dan brand-brand Jepang tuh ini banget sih, paham banget bahwa itu suatu hal yang penting buat orang Indonesia dan kemudian ya udah dikedepanin terus gitu. Tapi ya nggak bisa dikesampingkan juga bagaimana mereka sebenarnya tadi dibilang Farhan ada di mana-mana gitu loh. Ya kan, bahkan di pelosok pun ada gitu. Jadi ya yang punya benar peace of mind, nggak usah khawatir under deal, bengkel ada di mana gitu. Tapi di sisi lain merek Jepang itu sentimental sih Mas buat kita. Setuju banget. Karena kita tuh Betul. tumbuh besar bersama merek Jepang kan. Persis lagi, bener. Goyok sama yang kenal tuh. Jadi udah lahir belum sih? Gue 2008 sih. Gue setuju sih Mas. Apa yang Ridwan bilang. Jadi selain tadi jaringan dan investasi yang besar ya, nilai jual lain dari mobil Jepang yang tidak dimiliki mobil Cina ya, untuk saat ini ya, itu kultur atau kedekatan produk dengan masyarakat kita gitu. Iya. Ya kita pasti setuju lah, pertama kali kita belajar nyetir pakai mobil Jepang, pergi bareng keluarga, naik mobil Jepang. Betul. Ya pastilah punya keterikatan lah antara orang-orang kita tapi bukan berarti mobil Cina nggak bisa begitu juga Mas, karena mereka pendatang baru Emang gitu baru kan. aja ya. Bisa jadi 5-10 tahun lagi ya. It's a matter of time. Aduh. Artinya apa Bang Messi? Masalah waktu aja. Kalau Mas Doni Apa tuh? belajar nyetir pakai apa dulu? Gue belajar nyetir, mobil Jepang juga. Jepang. Mobil Jepang. Lu pakai apa Bang belajar nyetir? Gue dulu naik odong-odong sih. Emang udah bisa nyetir Bang? Alhamdulillah. Nah, itu kemarin pulang pergi ke Tambun nih. Itu jauh banget. Lu nggak nanya gue Bang, belajar nyetir pakai Iya, apa? pakai apa Han? Gue penasaran banget tuh. Karena gue anaknya Honda banget ya. Nama panjangnya sebutin Bang. Septian Farhanur Honda. Gue Honda Fleet sih pertama belajar. Tapi ngelihat penerimaan market nih sekarang nih Mas, kayaknya bisa lebih ke anak muda nggak sih? Merek-merek Cina sekarang? Iya. Merek Cina. Ya, sebenarnya itu dua sisi yang berbeda sih. Tadi kan lo cerita soal bagaimana kedekatan emosional kan. Kedekatan emosional kalau menurut gue pribadi ya, itu adalah orang-orang paling nggak seumuran gue. Gue agak kaget sih sebenarnya lo ngomongin kedekatan kedekatan emosional. Karena gue pikir ya orang-orang kayak gue nih ya, yang kemudian mikir, ya tadi diceritain Farhan juga, dari kecil gue naik
mobil mobil Jepang gitu, motor juga motor Jepang gitu. Itu kan kemudian membekas kan. Dan nanti mungkin anak gue nanya mau beli mobil apa, gue akan menyarankan mobil Jepang karena udah proven buat gue. Sementara kalau kita ngomongin kulturnya anak muda sekarang nih, anak-anak Gen Z, milenial dan segala macam, sebenarnya mereka tuh kan secara teori tuh mereka lebih adaptif terhadap perubahan kan. Jadi terus mereka apa bahasanya? Early Tech savvy adopter early adapter, tech savvy. Mereka sangat suka dengan teknologi tinggi gitu. Plus satu lagi, concern mereka terhadap lingkungan tuh gede banget kan. Umumnya kayak gitu di anak-anak muda sekarang. Makanya mobil-mobil Cina yang sekali lagi banyak banget ngedepanin mobil listrik, kayaknya sih punya potensi di pasar anak-anak muda. Sementara yang udah lebih senior mungkin ya masih bertahan dengan yang Jepang gitu. Tapi pastinya ini nggak menutup kemungkinan ada cross market lah. Itu tergantung preferensi, betul. Anomali nih Mas. Anomali. Kita ditawarin brand Cina yang murah, terus harganya banjir fitur tadi. Iya. Seolah-olah tuh kayak bikin brand Jepang itu overpriced. Kemahalan. Menurut kalian gimana? Kemahalan. Gimana tuh bahasanya? Apa sih sebenarnya? Ya kayak brand Jepang kayak seolah-olah overpriced gitu, kemahalan ya. Iya. Menurut kalian gimana? Semenjak mobil Cina masuk. Iya, benang merah mereka cara bisnisnya sama tuh. Kalau dilihat-lihat ya kan. Coba Bung Toel, Bung Toel. yang mobil Jepang banget coba. Bung Jepang banget siapa nih? Yang ngomongin nih. Ya balik lagi sih menurut gue karena tadi yang Mas Doni bilang resale value-nya juga terjaga ya mobil Jepang. Jadi dengan harga yang mungkin lebih tinggi daripada harga mobil Cina, selagi harga bekasnya itu masih terjamin nih, masih cukup tinggi gitu. Menurut gue nggak masalah sih membayar sedikit lebih mahal dengan jaminan bahwa resale value-nya akan terjaga gitu. Iya, benar-benar. Menurut gue gitu. Terus spare part-nya juga Iya, gampang ya itu dia. carinya gitu Betul. ya. Nggak lama Indianya segala macam gitu untuk Buat servis-servis. tempur aman aja ya. Insya Allah aman. Dan sebenarnya pada akhirnya sih balik lagi ke ini sih. Ya lo maunya gimana nih gitu. Lo maunya mau beli yang dalam artian bengkelnya udah ada di mana-mana gitu kan ya. Mau nggak mau kita harus ngakuin bahwa itu adalah brand Jepang gitu. Sementara kalau gue maunya yang teknologi tinggi dulu nih, yang fiturnya lengkap, ADAS-nya komplit, apa-apa ada, ya pilihlah mobil-mobil dari Cina gitu kan. Sebenarnya pada akhirnya balik ke pilihan masing-masing kan sebenarnya. Tinggal, ya lo mau prefer yang mana gitu, pilihannya makin banyak. Dan menurut gue pribadi ya mungkin ya ini dugaan gue doang. Merek Jepang mungkin bisa juga bikin mobil semurah Cina gitu. Tapi strategi tiap-tiap pabrikan tuh beda. Ya, Kalau dari betul. gue ngobrol sama ya orang Toyota dan orang Honda, mereka bilang ya strategi tiap-tiap pabrikan tuh beda, termasuk negara gitu. Tapi sebenarnya kemarin kita sempat ada fakta menarik yang sempat dibahas kan, bahwa kenapa BYD harganya bisa murah nih, mungkin bisa mewakili brand-brand Cina yang lain ya. Meskipun mungkin ya tadi dibilang punya strategi yang beda, cuman gue pikir yang dilakukan BYD dan yang mereka punya di Cina sana menarik sih faktanya ya. Iya, kalau dari hasil obrolan kita waktu itu pernah kita bahas juga ya di episode 2 ya kalau nggak salah. Kalau BYD kenapa mereka bisa ngasih harga semurah itu karena vertikal integrasi bahasanya, integrasi vertikal ya. Jadi semua komponen di mobil itu memang dibuat sama mereka gitu. Iya, betul. Terus juga mereka tuh produksi banyak dijual di banyak negara gitu. Iya. Kalau mungkin agak nyebrang ya, gue bahas soal pendapat Cherry. Kalau Cherry ini punya pendapat yang menarik Mas. Jadi kalau kata bosnya Cherry, istilahnya tuh kayak kita pergi ke Glodok, terus kita pergi Glodok ya kalau beli lusinan tuh di mana sih biasanya Glodok ya? Beli lusinan mah di pasar juga. Ya pokoknya kita pergi ke pasar nih. Yang dibeli Iya, apa kan? dulu? Beli apa dulu di Glodok lusinan? Misalnya beli satu sama selusin tuh harganya beda. Iya, betul. Oh, Nah, iya. makanya akhirnya mereka tuh bikin banyak produk, terus model yang sama dipasarkan di banyak negara gitu Mas. Jadi satu model yang sama dipasarkan di banyak negara. Iya. Kan kalau Jepang tuh nggak dipasarkan di banyak negara kan. Betul. Jadi itu yang bikin ongkos produksi lebih murah dan margin keuntungan yang mereka dapat mungkin nggak seberapa tapi banyak gitu. Iya, betul. Itu sih yang bikin murah. Iya, sebenarnya itu juga bagian dari strateginya Jepang ya. Kalau kita mau sedikit beralih lagi ke Jepang. Jepang kan yang paling tidak ada di Indonesia ya. Mereka beberapa kali ngembangin mobil yang mereka klaim ya bahwa ini emang di-create untuk pasar Indonesia gitu kan. Bahkan kemudian bisa diekspor gitu bahasanya segala macam. Ya itu nunjukin bahwa emang sekali lagi strategi masing-masing brand beda-beda, ya kan? Sama salah satu yang bikin mobil Cina murah itu dukungan pemerintahnya Mas. Wah, Itu ngaruh banget. Itu ngaruh banget. Ngaruh banget. Contohnya di Indonesia lah. Ini beberapa tahun terakhir ini kan terutama mobil listrik dikasih insentif yang lumayan Iya, bikin iya. mobil Gede lah ya. listrik murah ya.
kayak misalnya mobil impor yang tadinya nggak dianggap spesial sama pemerintah, sekarang dianggap spesial karena Iya. ada PPNBM 0%, Ya, kemudian bea masuk 0%. asal punya investasi. Asal ya syaratnya harus investasi dan produksi skala 1:1. Jadi dia jual sekian, harus produksi di dalam negeri nanti sekian juga gitu. Nah itu salah satu yang bikin terutama mobil listrik ya, mobil Cina itu lumayan turun harganya, murah harganya. Iya, karena dapat banyak insentif pajak ya, betul. Jadi kalau hitung-hitungan, kalau mengutip Kemenper ini, hitung-hitungannya mobil impor tadinya dikenakan tarif 77% gitu pajaknya. Karena ada PPNBM 15%, kemudian bea masuk 50% ya. Sekarang cuma dikenakan 12%. Jadi cuma jauh PPN-nya banget aja. ya, jauh banget Iya, ya. jadi cuma PPN-nya aja yang 12%. Itu yang dari Indonesia. Sementara kalau yang di Cina-nya sendiri itu banyak banget insentif yang diberikan untuk pabrikan-pabrikan gitu. Iya, betul. Jadi kayak potongan-potongan pajak, kemudian dia dikasih bunga rendah untuk Pinjaman investasi. ya? Iya, pinjaman gitu. Pinjaman untuk investasi. Jadi mereka bisa mengembangkan produk yang lebih kompetitif gitu dengan pinjaman yang lebih rendah tadi gitu. Betul. Ya lumayan banyak sih bantuan-bantuan pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina yang bikin harganya bikin. Itu yang menarik sih, support pemerintah dalam negerinya mereka tinggi ya. Itu yang bikin industrinya mereka kemudian ya udah growth-nya luar biasa. Dan mungkin perlu dicatat juga ya, growth-nya mobil Cina tuh bukan cuma di Indonesia doang, di seluruh dunia, di banyak negara gitu. Jadi kalau hari ini kita ngebahas soal bagaimana Jepang versus Cina ya, bisa kalau mau disimplifikasi kayak gitu. Sebenarnya itu di Indonesia gitu, di Eropa mereka juga dalam tanda kutip kerepotan ya gimana cara ngebendung mobil-mobil Cina masuk ke negara mereka kan, di Jerman, di Inggris, bahkan di Amerika gitu. Mereka sampai nerapin masang tarif gede lah bahasanya buat perang dagang untuk ngeblok supaya ya udahlah, kalau kita ngomongin di Jerman kan mereka punya banyak brand dalam negeri kan, dan itu sih dukungan pemerintah ngaruh banget terhadap penetrasi mobil-mobil Cina, bukan cuma di Indonesia tapi juga di banyak negara di dunia gitu. Dan di 2 tahun terakhir ini Mas dan teman-teman, mobil Cina itu ngalahin ekspornya mobil Jepang. Jadi Cina ekspor lebih banyak daripada mobil Jepang. Jadi 2 tahun terakhir ini nih. Jadi kalau catatan di sini ya. Data. Kita kehilangan Mister Data nih. Ngapain main game ya? Jadi gue yang megang data nih. Ya, kalau di 2 tahun lalu udah 2023, Cina itu ekspor 4,9 juta unit setahun. Sementara Jepang 4,4 juta unit. Padahal dari 2016 itu ekspor mobil Jepang itu udah merajai lah. Iya. Jadi terakhir itu Jepang kalah sama Eropa di tahun 2016. Jadi sama Jerman waktu itu. Iya. Nah, baru kalah lagi di 2023 kemarin ketika Cina udah nyalip ekspornya mobil Jepang. Artinya secara global mobil Cina pun udah mulai diterima nih sama masyarakat global gitu ya. Betul. Tapi khusus di Indonesia kayaknya cuma buat ngindarin gaji gendap nggak sih? Mobil listrik ya? Iya. Nggak tahu dah. Khusus di Jakarta, nggak jelas Jakarta doang kebijakannya. Tapi enggak sih, kalau menurut gue ya industrinya lagi kebangun gitu kan, terus ya kalau sekali lagi kalau ngomongin kebijakan, sebenarnya kan pemerintah Indonesia kan lagi punya target buat Net zero emission. Menuju net zero emission, kemudian ngeluarin berbagai macam kebijakan supaya ngasih insentif, mendorong investasi, terus pertambangan nikel dan segala macam gitu. Jadi emang kayaknya kan target pemerintah juga ke situ kan. Kalau emang pemerintah serius dan konsisten ya mudah-mudahan harusnya bukan buat mensiasati ganjil genap doang, tapi emang industrinya maju lah, investasinya juga hidup. Roadmap besar gitu ya Mas. Roadmap dilihat terus gitu kan maksudnya kan. Jangan dibikin doang tapi nggak dilihat-lihat roadmapnya. Gue sih teringat ini Mas omongan peneliti senior Rianto dan juga Pak Kukuh. Dia tuh Rianto ya? Iya, sama sekretaris umum Gaikindo. Dia tuh mengingatkan jangan terlalu terburu-buru. Untuk adaptasi ini. Shifting ya. bisa hancur. Contohnya negara tetangga. Elektrifikasi boleh, tapi Betul. jangan sampai berdarah-darah. Iya. Kata-katanya Bang. Ya gue mengingat ini sih Mas, kayak kontribusi Jepang kan udah besar banget di Indonesia kan. Di Indonesia ya kita bisa lihat dari banyak produk yang diciptakan. Betul. Seperti si Mas Doni, Iya. industri padat karya yang kerja di sana.
Terus kalau kita shifting tiba-tiba ke EV, dikhawatirkan kan rantai pasoknya Yes. itu ya. Betul. Nah, menurut Mas Doni nih, Kenapa pertanyaan sulit ke gua? Ron? boleh nggak sih industri otomotif Jepang itu kedepannya di Indonesia bakal seperti apa, Mas? Apakah bakal mengalami senjakala atau Iya. bagaimana? Sebenarnya kalau menurut gue senjakala sih belum ya. Maksudnya Terlalu berlebihan. terlalu berlebihan kayaknya. Oh, masih 88%. Iya, masih tinggi Masih loh, tinggi, masih masih mayoritas. tinggi. Tapi memang apa ya? Kita perlu belajar. Tadi kalau lu bilang ada negara yang apa ya? Transisi terlalu cepat ya. Itu Thailand kan ya? Betul. Thailand. Jadi di Thailand tuh kondisinya adalah beberapa investor, beberapa pabrik gitu kemudian angkat kaki. 3 pabrik ya, ada angkat kaki dari Thailand kemudian ya karena pasarnya udah nggak ini lagi ya. Serapan produk mereka udah nggak terserap terlalu bagus lagi di pasar gitu kan. Di Indonesia sih ini udah kita bahas juga sebenarnya sebelumnya bahwa mudah-mudahan nggak sampai terjadi karena ya sekali lagi kalau ngomongin persaingan, gue harap sih pemerintah apa ya, oke lah brand-brand Cina dapat insentif nih, brand-brand untuk mobil listrik ya terutama ya, karena kan sebenarnya bukan Cina doang kan, mobil-mobil Jerman yang impor dari luar pun sebenarnya dapat insentif besar kan. PKB segala macam. Iya betul. Nah sebenarnya yang penting adalah menurut gue ya menciptakan fairness sih dalam artian keadilan dalam persaingan ini gitu. Jadi ya udah toh kita tadi ngomong mobil-mobil berenergi baterai apa sih bahasanya tuh? NEV ya. Elektrifikasi. Mobil-mobil elektrifikasi kan. Mereka kan dapat insentif nih tahun ini dan akan habis di akhir tahun kan, akhir tahun 2025. Plus itu pun mereka ada syarat-syaratnya kan. Syaratnya banyak kan. Mereka harus menyetorkan modal sejumlah sekian gitu. Bank garansi. Ya, bank garansi. Kemudian harus ada investasi gitu kan. Nah, itu menurut gue ya salah satu cara pemerintah untuk bersikap adil sih bahwa ya udah lo mau jualan di sini ya bukalah lapangan pekerjaan dengan lo investasi gitu. 19 juta, Mas. 19 juta pabrik. Oh, 19 juta lapangan pekerjaan. 19 juta lapangan padang. Oh, banyak lapangan padang 19 juta. Ya. Tapi gue juga setuju sama Mas Doni sih kayaknya Gimana? merek-merek Jepang belum masih akan lama sih kayaknya. Masih akan lama gue percaya. Soalnya tadi kan kayak ada kedekatan emosional sama orang-orang kita gitu. Kalau kita ngomongin kebijakan pemerintah ya, kalau ngomongin fairness yang tadi maksudnya bukan cuma pertama fairness, oke lah. Kedua sebenarnya yang harus diperhatikan pemerintah adalah soal konsistensi kan. Kalau gue ngobrol lah, mungkin teman-teman juga pernah ngobrol sama berbagai APM ya. Yang sering dikeluhkan adalah bagaimana pemerintah nih pemilik kebijakan seringkali tidak konsisten gitu dengan apa yang sudah mereka dengan kebijakan yang mereka buat gitu. Sebentar berubah, dan ada brand kan yang kemudian merasa sangat dirugikan kan dengan kebijakan-kebijakan itu yang pada akhirnya sekali lagi kekhawatiran kita adalah ya udah kemudian dia menghentikan investasinya di Indonesia. Karena kemarin sempat ada LG ya yang produsen baterai yang kemudian mereka membatalkan investasi di Indonesia. Itu kan sayang banget sebenarnya kan kalau kita berpikirnya adalah harusnya itu bisa menyerap sekian ratus atau sekian ribu tenaga kerja gitu kan, potensi itu akhirnya hilang kan. Jadi udah gantinya Mas katanya. Gantinya apa? CATL. Udah jadi emang. Nggak tahu juga. Tapi kalau misalnya ada gantinya kenapa nggak dua-duanya gitu? Nah, Itu maksudnya, itu bener banget. banget sih, fairness is very important. Yang lu bilang tadi kan merek-merek Cina tuh bisa menghadirkan banyak produk canggih gitu. Dalam 1 tahun bisa banyak banget gitu produk canggih. Tapi nggak ada satu produk yang benar-benar ikonik menurut gue. Maksudnya Cina tuh bisa bikin bisa bikin banyak produk. Super that. Iya, misalnya kita bicara soal BYD atau Wuling gitu. Mereka tuh belum punya hero produk yang benar-benar melekat banget sama pikiran kita gitu. Ya, ini masalah waktu juga sih mungkin ya. Sementara kalau kita bicara mobil-mobil Jepang itu banyak banget yang ikonik kan. Ya kayak Nissan R34 dengan suara mesin yang setutu itu. Terus ada banyak lah Honda NSX yang katanya Ferrari-nya Asia. Terus kalau kita bicara pasar Indonesia ya, itu ada banyak banget masih produk yang deket banget sama kita kayak Avanza, Kijang, siapa lagi Karimun, banyak lah. Nah menurut gue itu sih yang masih Cina mungkin kelak akan bisa tapi membutuhkan waktu yang panjang. Iya. Nah, lihat strategi Jepang juga nggak diem aja gitu, bukan anak kemarin sore masih kita lihat ya. Betul. Pasti ada gebrakan-gebrakan lah ya. Iya. Iya.
Bisa disimpulkan strategi perang brand Jepang nih kayak mereka tuh udah punya parit pertahanan yang nggak bisa ditembus ya, Pak ya. Catenaccio kali ya. Biasanya Oke. Tapi balik tapi kalau ngomongin apa ya? Pabrikan Jepang bukan berarti kita apa ya? Membela satu atau yang lain ya. Tapi yang jelas adalah kalau kita ngomongin kontribusi ya pasti Jepang, brand-brand Jepang kontribusinya pasti lebih besar ya karena mereka udah lebih lama di Indonesia kan. Mereka udah punya banyak pabrik. Kalau kita nyebut brand-brand apa ya, passenger car yang terbesar, mereka semua udah punya pabrik di Indonesia kan. Dan itu nyerap berapa puluh ribu, mungkin berapa ratus ribu tenaga kerja. Terus udah jadi base buat impor juga ya kan. Dan itu ekspor kali Mas. buat ekspor juga. Dan harapannya ya udah yang bisa kayak gitu tuh bukan Jepang doang. Iya. Brand-brand Cina itu datang ke Indonesia, bikin pabrik, nyerap tenaga kerja, akhirnya jadi hub, jadi buat basis ekspor ke luar negeri. Itu kan pada akhirnya yang untung kita juga kalau menurut gue. Kita sebagai industrinya dan kita sebagai apa ya orang Indonesia lah, banyak keuntungan yang bisa didapat gitu. Jadi jangan sempit ngelihat gue milih Cina lebih begini, gue Jepang karena begitu. Enggak gitu sih kalau menurut gue, ngelihatnya harus secara holistik. Gimana nih Mas? Udah persaingannya sengit begini, kuenya segini-gini aja. Jadi Malah menggerus ya. malah menggerus nggak sih atau gimana Mas Doni sebagai Harus apa maksudnya? Menggerus pasar. pengurus pasar? Ya kan pasarnya segitu-segitu Pasar aja sih, nih Mas. Hmm. Cuma pendatang baru banyak yang datang nih. Jadi mungkin ada yang lama jadi kegerus gitu pangsa pasarnya. Iya. Ya kalau pemain lama kemudian pasarnya tergerus itu sebenarnya tidak terhindarkan ya. Maksudnya lo di pasar apapun, di industri apapun potensi itu ada gitu kan. Ada yang baru, ada yang lebih menarik, ada yang lebih memikat, lebih murah apalagi ya. Lo harus siap-siap diganggu dengan kondisi itu. Apapun kondisinya, apapun marketnya gitu. Cuman menurut gue maraknya brand-brand Cina atau Korea atau apapun yang masuk Indonesia nih setelah selama puluhan tahun dinominasi Jepang, menurut gue yang sangat diuntungkan harusnya adalah konsumen. Kenapa? Karena paling tidak satu tadi udah disebut, mereka pilihannya makin banyak gitu. Kedua, jadi kalau di sebuah pasar yang dimonopoli ya, dalam tanda kutip monopoli, karena kan sebenarnya nggak ada monopoli di Indonesia di dunia otomotif ya. Kalau di pasar monopoli, produsen tuh jadi bisa mendikte keinginan pasar. Sementara kalau kayak gini kan nggak bisa kan. Gue cuma bisa kayak gini nih, dengan budget segini lo cuma dapet ini. Nah sekarang kan publik punya opsi lain kan, yang harusnya membuat yang tadinya begitu mendominasi harus berpikir ulang, menyusun strategi ulang gitu, supaya mereka ya nggak kalah saing gitu. Karena nggak mungkin toh mereka yang udah tadinya ada di puncak klasemen gitu, kemudian diem-diem aja. Mereka harus bergerak gitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan yang diuntungkan harusnya adalah konsumen sih, dengan berbanyaknya pilihan, dengan ya segala macam segala macam produk yang ada sekarang sih. Menurut gue sih gitu. Sebenarnya ada kebijakan yang coba digaungin lagi Mas. Kebijakan apa tuh? Soal harmonisasi pajak tapi berdasarkan emisi. Itu lebih adil. Itu menarik, dirasa. itu betul, Itu itu menarik. PP 74 apa, cuman kalah karena ada aturan BEV segala macam itu. Oh. Nanti coba kita Apa? Kita dorong. dorong kemana? Kita memang bagian dorongnya Mas. Mudah-mudahan yang dorong berasa ya. Iya, moga dengar. Jadi malah tambah bingung Mas, banyak pilihan. Nah iya, yang penting sih duitnya ada. Kalau nggak ada duitnya. Tapi ada sayangnya sih Mas. Apa tuh? Siapa yang sayangnya? Brand ini ya gimana? Emang brand India apa yang paling lucu? Mundur. Tata ya? Emang brand dia apaan sih? Tata doang. Tata kan? motor Mas. Oh, mau development Bajaj di ya? country, iya.